Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan D ingin mempresentasikan materi tentang restrukturisasi, akuisisi, merger, dan reorganisasi. Ya, anggota dari kelompok 5 ada saya sendiri, Aintul Mubarik dengan NIM 366, Dea Syafa Felisa dengan NIM 377, Ihza Ramadhani dengan NIM 385, Ilhan Faiko Pradana dengan NIM 357, Iqbal Fathar Rozak dengan NIM 378, dan Muhammad Rizky Harmawan dengan NIM 361. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Ihza Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjut. Untuk yang pertama yaitu restrukturisasi. Pengertian restrukturisasi. Menurut Tarigan, tahun 2017 menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan perbaikan di dalam operasional perusahaan agar dapat berkembang dan mampu bersaing untuk mempertahankan eksistensinya. Strategi restrukturisasi membutuhkan tim manajemen yang berwawasan maupun pengetahuan yang luas untuk menganalisis kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Bentuk restrukturisasi perusahaan ada dua, yaitu akuisisi dan juga merger. Yang untuk akuisisi akan dilanjutkan oleh Mas Rizky. Baik, selanjutnya pengertian akuisisi. Akuisisi adalah proses pengambilan perusahaan yang diakuisisi akan tetap eksis dan melakukan kegiatan operasionalnya seperti biasa. Namun semuanya akan dikontrol oleh perusahaan yang mengakuisisi perusahaan tersebut. Dari perspektif objeknya, akuisisi dapat dibagi menjadi akuisisi saham dan aset. Akuisisi ini dilakukan dengan pembelian saham perusahaan lain. Di sisi perusahaan yang mau mengakuisisi, pengambilan alih seluruh aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi. Sedangkan akuisisi aset dilakukan dengan pembelian sebagai aset atau kewajiban. Next. Ya. Tujuan akuisisi. Terdapat beragam alasan sebab perusahaan melakukan akuisisi. Terdapat perusahaan lain, beberapa di antaranya yakni yang pertama untuk mencari kesepakatan bisnis yang lebih luas, pangsa saham yang lebih besar, dua, meningkatkan sinergi, yang ketiga mengurangi biaya produksi atau beberapa hal lainnya. Next. Jenis akuisisi. Terdapat beberapa jenis akuisisi yang dibagi berdasarkan aset apa yang diambil oleh alih dari sebuah perusahaan oleh perusahaan lainnya. Yang pertama, akuisisi aset. Pada jenis akuisisi aset, satu perusahaan secara langsung mengambil alih aset dari perusahaan lainnya. Perusahaan yang asetnya diambil alih harus bisa mendapatkan izin dari pemegang saham. Biasanya pengambilan alih aset ini terjadi ketika sebuah perusahaan menghadapi kebangkrutan. Perusahaan lain kemudian mengikuti proses lelang dari aset perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yang telah mengalami proses likuidasi. Yang kedua, akuisisi manajemen. Pada akuisisi manajemen eksklusif perusahaan di satu perusahaan menjadi saham mengendali di perusahaan lain dan menjadikan kepemilikan saham perusahaan tersebut atas dirinya sendiri. Eksekutif perusahaan ini biasanya akan bekerja sama dengan pemodal atau mantan petinggi di perusahaan lain untuk membantu mendanai transaksi. Next. Selanjutnya merger akan dibahas oleh Mbak Dea. Merger, pengertian merger. Secara sederhana, merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan melalui sebuah kesepakatan.
Dari penggabungan ini terbentuk bisnis baru dari hasil merger. Penggabungan perusahaan tersebut dilakukan dengan transfer kepemilikan, bisa dilakukan dengan serah terima, saham, atau dibayar tunai. Cara kerja merger. Merger adalah penggabungan secara sukarela dua perusahaan dengan ketentuan yang setara menjadi satu entitas baru yang legal. Perusahaan yang setuju di merger umumnya memiliki skala, konsumen, dan operasional yang kurang lebih sama. Maka dari itu, istilah penggabungan setara seringkali digunakan. Sementara itu, akuisisi tidak seperti merger, tidak dilakukan secara sukarela. Akuisisi dilakukan dengan salah satu perusahaan membeli perusahaan lainnya. Merger umumnya dilakukan untuk menambah market share, mengurangi biaya operasional, memperluas teritorial baru, menggabungkan produk yang sama, meningkatkan revenue, dan menambah profit. Semua ketentuan tersebut bertujuan menambah keuntungan para pemegang saham. Next. Jenis merger ada yang pertama ada konglomerat, yang kedua ada konglomerik, yang ketiga horizontal, yang keempat vertikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ilhan Pradana. Ya, saya mau melanjutkan tentang reorganisasi. Untuk pengertiannya yaitu perubahan bentuk hukum, susunan, atau struktur organisasi maupun modal dari suatu perusahaan. Jenis reorganisasi, yaitu reorganisasi yuridis, adalah mengubah struktur badan hukum. Yang kedua, reorganisasi intern, yaitu mengubah struktur organisasi. Yang ketiga, yaitu reorganisasi finansial, yaitu mengubah struktur modal. Untuk selanjutnya, Mas Iqbal. Ya, ada beberapa sebab-sebab reorganisasi. Yang pertama, sebab internal. Sebab internal terdiri dari finansial dan non-finansial. Dan sebab eksternal, yang pertama pada persaingan, yang kedua peraturan pemerintah, dan yang ketiga fluktuasi harga. Next. Tujuan reorganisasi. Tujuan reorganisasi yang pertama, mengurangi hutang. Yang kedua, mengurangi sebab-sebab kerugian. Yang ketiga, menambah modal kerja baru. Yang keempat, memberi kepuasan pada pemilik dan kreditur. Yang kelima, membentuk manajemen baru. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, itu tadi pemaparan materi atau presentasi dari kami tentang materi restrukturisasi, merger, akuisisi, dan juga reorganisasi. Ya, dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.